Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Maka kita pantas untuk mensyukurinya supaya kita bisa diberikan lagi suatu nikmat. Salawat menyertai salam tak perlu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilah nabi sebagai suatu hasanah di dunia wal akhirah, sebagai suri tauladan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, perkenalkan nama saya Suhaib Bakri dengan NIM 30100121026. Dan perkenalkan nama teman saya sebelah kanan. Saya atas nama Nasrullah, NIM 3011121019. Baik, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kami akan mengerjakan tugas MIT Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Musdalifah Nihaya, SPSI MPD. Baik, langsung saja kita masuk dalam sistem tanya jawab yang diberikan tugas kepada kami. Baik, saya ingin bertanya kepada saudara Suhaib, yaitu psikologi agama terdiri atas dua kata, psikologi dan agama. Bagaimana menurut saudara mendefinisikan dua kata tersebut sehingga memperoleh pemahaman pengertian psikologi agama? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Dalam buku Prof. Dr. Jamaluddin, psikologi agama menggunakan dua kata, yakni psikologi dan agama. Psikologi membahas tentang bagaimana perilaku seseorang, jiwa seseorang, dan lain sebagainya. Dan agama adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh umat manusia dan suatu keyakinannya. Nah, dalam buku Lalu Muhsin Effendi telah menjelaskan bahwa psikologi agama bagaimana kita mencari seberapa besar keyakinan agama kita untuk memengaruhi tingkah laku kita dalam beragama. Mungkin itu saja. Nah, yang pertanyaan kedua, anak adalah penerus bangsa. Hal yang paling tepat dilakukan dalam mengenalkan agama saat janin dalam kandungan anak usia 0 sampai 5 tahun, anak usia 6 sampai 12 tahun. Terima kasih pertanyaan dari saudara Suhaib. Menurut artikel yang ditulis secara Amala Ghazali, hal yang dapat dilakukan yaitu pertama, rajin membaca doa, kedua, rajin membaca Al-Quran, ketiga, menjaga perilaku, keempat, berada di lingkungan yang baik, yang kelima, perbanyak berbuat baik. Baik, menurut Yudhia Dian Putra, anak usia 6 sampai 12 tahun yang dilakukan yaitu pertama, berikan contoh kepada anak yang baik, mulai dari kebiasaan yang sederhana, menyampaikan pesan yang menyenangkan mengenai anak dengan lingkungan yang baik. Jangan paksa anak melakukan sesuatu. Jadi pertanyaan ketiga, jelaskan metode yang paling tepat untuk menyampaikan ajaran agama bagi usia remaja dan usia dewasa. Baik, kami baca dalam jurnal Ratnawati dengan yang berjudul Memahami Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Remaja. Nah, dalam situ dia menjelaskan bagaimana 3 metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Metode ceramah biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dan maupun para ulama untuk memberikan suatu nasihat kepada umat manusia dengan menambahkan tentang kalimat-kalimat tauhid dan lain sebagainya. Dan metode diskusi dan metode yang dilakukan untuk saling tukar pikiran dalam bentuk musyawarah untuk mendapatkan pemikiran yang lebih bagus lagi. Nah, metode tanya jawab dipergunakan dalam akidah syariah. Metode ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Dalam hadis Imam Nawawi, ayat ini bagaimana proses tanya jawab tentang bagaimana keyakinan iman, Islam, dan ihsan. Mungkin itu. Nah, pertanyaan keempat, kesehatan mental membagi kebutuhan manusia atas 2 kebutuhan pokok. Maka di sini kita perlu penjelasannya. Menurut artikel
artikel yang saya dapat bahwasanya seseorang yang memiliki kesehatan fisik yang melawan penyakit imun itu menurut kesehatan jasmani, menurut kesehatan rohani adalah segala hal yang melibatkan sikap, pikiran, penyakit, pribadi dalam dan kelangsungan hidup. Jelaskan bagaimana tinjauan psikologi mengenai sholat serta pengaruhnya terhadap kepribadian seorang muslim. Mungkin kita telah tentang sholat yang khusyuk. Dalam sholat khusyuk kita bisa merasakan sebuah ketenangan jiwa, rasa bahagia, dan keterkaitan yang erat. Ditinjau dari segi psikologi agama, sholat dilaksanakan dengan khusyuk menempati posisi kesadaran seseorang dalam beragama, sedangkan bahagia merupakan hasil dari pengalaman seseorang dalam melaksanakan sholat secara khusyuk tersebut, di mana ketika seorang menunaikan ibadah sholatnya dengan penuh kesadaran yang berarti berwujud kekhusyuan, dilapisi niat ikhlas dan tulus, serta terfokus penuh pada Tuhan tanpa berpaling darinya. Sebagai hasil pengalaman demikian, seorang akan dilimpahkan rasa bahagia dalam menjalani sebuah kehidupan dunia ini maupun akhirat. Pertanyaan keenam, silakan ada rangkum pembahasan mengenai teori tentang timbulnya kebutuhan akan agama. Menurut Budi Sumatre dan Nurul Ahmad, teori pertama yaitu teori monistik, berpendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah sumber kejiwaan. Yang dimaksud yang paling dominan sebagai sumber kejiwaan itu timbul beberapa pendapat yang dibukakan oleh Thomas Van Aquino. Dia mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu ialah berpikir. Manusia bertumbuh karena manusia menggunakan kemampuan berpikir. Yang kedua, teori fakulti. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia tidak bersumber pada satu faktor yang tunggal, tetapi terdiri atas beberapa unsur. Antara lainnya dianggap memegang peranan penting adalah fungsi cipta, rasa, dan karsa. Jadi saya ingin bertanya pada saya lagi, apa yang menyebabkan seseorang mengalami keraguan dalam beragama? Berikan solusi menurut pandangan psikologi agama. Baik, dalam buku Psikologi Agama Prof. Dr. Jamaluddin, menurut analisis yang dilakukan Starbuck, keraguan itu disebabkan oleh beberapa faktor, terutama bagi faktor kepribadian yang introvert. Ketika mereka mendapatkan sebuah kegagalan dalam mendapatkan pertolongan Tuhan, maka akan menyebabkan mereka salah tafsir terhadap sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang Tuhan. Misalnya, ketika dia berdoa tidak terkabul, maka mereka akan menjadi ragu akan kebenaran sifat Tuhan yang Maha Pengasih ini dan Maha Penyayang ini. Kondisi ini akan sangat membekas pada remaja introvert walau sebelumnya dia taat dalam beragama. Nah, penyebab keraguan remaja yang diungkapkan oleh Starbuck di atas adalah penyebab keraguan yang bersifat umum, yang bersifat individual. Mungkin solusinya adalah seperti ada sebuah kisah, ada seorang pria yang meragukan agama Islam tanpa didasari dengan pengetahuan. Nah, padahal jika dia mempelajari Islam dengan baik dan menyeluruh, mungkin dia akan tahu bagaimana agama itu sendiri sebagai pengetahuan yang baik, seperti telah dijelaskan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Islam agama yang paling diridhoi di sisi Tuhan. Nah, jika kita telah mengkiaskan iman kepada Allah dan keyakinan kepada Islam sebagai ajaran yang benar,
maka seperti tanaman yang harus disiram agar bisa hidup dan mekar. Keyakinan dan keimanan kita yang kuat hanya bisa didapatkan dengan pembelajaran yang menyeluruh tentang Islam. Pertanyaan ke-8, apa manfaat psikologi agama bagi dunia pendidikan saat ini? Menurut artikel yang saya dapat bahwasanya manfaatnya yaitu untuk membangkitkan perasaan dan kesadaran beragama dan difungsikan pada pembinaan moral dan mental keagamaan peserta didik. Nomor 9, bagaimana dinamika psikologi seseorang yang pindah agama? Mengenai dinamika seorang pindah agama, psikologi pindah agama mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat aspek dinamika psikologis di dalam beberapa tahap proses pindah agama. Aspek tersebut yakni aspek kognitif, aspek emosional, dan aspek kemauan dan hubungan interpersonal. Aspek kognitif ini muncul pada saat partisipan sedang mengambil keputusan untuk memilih pindah agama yang lama ke agama yang baru. Aspek emosional muncul pada saat partisipan mengalami kebingungan pada saat konflik seputar agama muncul pada diri mereka sendiri, dan aspek kemauan atau hubungan interpersonal muncul ketika partisipan berinteraksi dengan keluarga dan temannya, di mana tempat terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pindah agama. 10. Aliran-aliran psikologi agama. Jelaskan salah satu yang paling Anda pahami dan sebutkan salah satu contohnya. Menurut Munawir bahwasanya relasi psikologi dan agama ada 4, yaitu aliran psikoanalisis, aliran behavior, aliran kognitif, dan aliran humanitis. Yang saya ambil sini bahwasanya aliran psikoanalisis. Psikoanalisis adalah psikoanalisis disebut sebagai psikologi yang mencoba mencari sebab perilaku manusia pada alam tidak sadarnya. Tokoh dari aliran inilah Sigmund Freud, seorang neurolog yang berasal dari Wina, Austria. Ke-9, aliran ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau homo volens. Dalam pandangan Freud, semua perilaku manusia baik yang tampak maupun yang tersembunyi adalah sebab oleh peristiwa mental sebelumnya. Terdapat peristiwa mental yang kini sadari yang tidak kita sadari namun bisa kita akses. Contohnya bayi yang mengisap jempolnya jika tidak mendapat dot atau susunya, sedangkan ego akan lebih berkembang pada masa kanak-kanak yang lebih tua dan pada manusia dewasa. Nomor 11, era digital saat ini membawa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh negatif seperti apa yang dimaksud dengan bagaimana peran agama dalam mengatasi hal tersebut? Pada era digital, pasti kita akan mendapatkan bagaimana positif dan negatif terhadap suatu remaja. Pengaruh negatif dalam remaja, bagaimana dia menggunakan Android untuk mengakses bahan-bahan narkotika, dan pengaruh negatifnya malas dalam bersosialisasi lingkungan, sehingga tidak menyebabkan hubungan manusianya kurang baik. Dan salah satu hal negatif yang paling menonjol adalah membuka hal-hal yang aneh dalam teknologi sekarang. Hal yang dilakukan agar remaja terhindar dari bahaya negatif ini
Ya, maka kita seorang orang tua terus mengawasi anak kita sebelum beranjak usia remaja tentang agama baik, menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan masih banyak cara untuk mengatasi teknologi yang bersifat negatif ini. Ini diambil dari jurnal Ali Rahman yang berjudul Pengaruh Era Teknologi Informasi Komunikasi pada Remaja. Pertanyaan yang ke-12, pendekatan psikologi agama dalam pendidikan karakter. Menurut jurnal yang saya dapat, bahwasanya pendidikan karakter salah satu masalah utama yang ingin diselesaikan oleh Al-Quran. Masalah pertama yang dikunjungi oleh Al-Quran adalah moral. Yang ke-13, jika agama membuat orang bahagia, mengapa banyak orang mengalami depresi bahkan gangguan mental? Berikan solusinya. Keyakinan dan kehasatan jiwa terletak pada sikap seorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai atau merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Agama dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan, karena tidak semua orang dapat dengan tenang menghadapi penyakit yang diderita. Ada kalanya nasihat dokter ataupun keluarga tidak mampu menenangkan batin yang sudah terlanjur kacau, menerima hal yang buruk yang menimpa seseorang. Namun jika seseorang mempunyai keyakinan pada Sang Maha Pencipta, yakini dia dapat membantu, keyakinan yang kuat dapat menjadi obat-obat yang kuat serta meningkatkan kemampuan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan mental seperti depresi dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ke-14, bagaimana menurut Anda mengenai hubungan agama dan budaya yang erat kaitannya di Indonesia ini? Menurut Muhammad Arif Khairuddin, agama dan budaya adalah salah satu unsur yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat yang melahirkan berbagai macam penghakiman. Sebagian masyarakat menganggap agama harus steril dari budaya, sementara sebagian lainnya menganggap agama bisa berdialog dengan budaya. Maka pada agama dan kebudayaan ada kala antara agama dan kebudayaan menempati wilayah sendiri-sendiri, dan ada kala keduanya berada dalam wilayah yang sama, yaitu yang disebut dengan wilayah kebudayaan agama. Maka menurut pandangan ini, realisasi dan aktualisasi agama sesungguhnya telah memasuki wilayah kebudayaan, sehingga agama mau tidak mau menjadi bagian dari kebudayaan. Apabila ditarik garis batas antara agama dan kebudayaan itu adalah garis batas statis, garis batas Tuhan dan manusia, maka wilayah agama dan wilayah kebudayaan itu pada dasarnya tidak statis tetapi dinamis, sebab Tuhan dan manusia berhubungan secara dialogis, di mana manusia menjadi khalifahnya di bumi. Pertanyaan terakhir, silahkan Anda memberikan kesan mengenai bagaimana manfaat pentingnya mempelajari psikologi agama. Menurut saya, kesan saya itu mempelajari psikologi agama bermanfaat sebagai pembangkit perasaan dan kesadaran beragama serta pembinaan moral dan mental keagamaan manusia. Kesan saya, mempelajari psikologi agama dapat menanamkan ke dalam diri pribadi kecerdasan emosional dan spiritual. Mungkin cukup itu saja dari tanya jawab untuk melaksanakan tugas kami sebagai mahasiswa, tugas ujian tengah semester. Jikalau ada kata-kata salah dan jawaban yang kurang tepat dan mungkin salah, itu datangnya dari kami sebagai mahasiswa, karena kami hanyalah
manusia yang ingin terus berproses dalam belajar. Al-insan makhluk khata' wan nasyan. Kami manusia tempatnya salah dan lupa. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.